Assalamualaikum. Halo guys, kembali lagi di YouTube channel aku, Nurida Utami. Untuk teman-teman yang baru berkunjung ke channel YouTube aku, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, dan komennya ya. Thank you. Di video kali ini aku akan sharing ke kalian semua tentang persiapan SBMPTN di tahun depan ya, di next year, dan dimana juga teman-teman itu bisa pilih antara ikut bimbel ataupun belajar sendiri di rumah. Antara mengikuti bimbel ataupun belajar sendiri di rumah itu pasti memiliki yang namanya kelebihan dan kekurangan. Kelebihan di sini ada beberapa yang harus kita ketahui gitu ya sebelum kita mengikuti bimbel. Bimbel diartikan sebagai bimbingan belajar, di mana setiap bimbingan belajar itu memiliki tenaga ahli ataupun tutor yang ahli pada bidang tertentu pada sebuah mata pelajaran gitu ya. Poin yang pertama, dengan mengikuti bimbel, itu kita memiliki motivasi dan semangat belajar yang lebih ya. Karena di sini tuh persaingannya tuh jelas. Dimana di setiap bimbel itu pasti memiliki banyak siswa dan apalagi alumni-alumni dari bimbel tersebut itu sudah diterima pada sebuah PTN ternama di Indonesia gitu. Jadi kita tuh semakin termotivasi agar kita tuh semangat belajar. Selanjutnya, pada bimbel juga itu memiliki rancangan pembelajaran yang terstruktur dan jelas. Maksudnya adalah kalau misalnya kita di bimbel itu kan kita sudah tahu ya hari ini tuh kita akan belajar pada materi A. Selanjutnya materi B. Jadi sudah ada rancangan pembelajarannya. Jadi lebih terstruktur dibandingkan dengan kita belajar sendiri itu terkadang kita suka bingung mau belajar yang tuh mulainya tuh dari bagian materi yang apa gitu, jadi kurang terstruktur. Ini yang ketiga, pada sebuah bimbel itu juga pasti memiliki jadwal belajar yang pasti. Dimana kan kalau misalnya kita ikut bimbel gitu ya, di setiap minggunya itu pasti kita belajar antara 3 kali dalam seminggu ataupun 2 kali. Misalnya di hari Senin dan hari Rabu, atau hari Selasa dengan hari Jumat. Jadi kita bisa milih waktu tertentu untuk kita belajar. Jadi itu kayak rutinitas gitu. Poin yang keempat, seperti yang sudah aku bilang di awal tadi, bahwa di bimbel itu pasti memiliki yang namanya pengajar atau tenaga ahli ya. Pengajar maksudnya tuh yang ahli pada mata pelajaran tertentu, misalnya matematika, IPA, terus juga mungkin di bagian soshum, geografi, terus juga sosiologi dan lain sebagainya. Jadi kita tuh bisa mengerti gitu ya, kita tuh lebih tahu tentang spesifikasi dari mata pelajaran tertentu ini. Coba kalian bayangkan misalnya kalian itu belajar tanpa guru yang benar-benar ahli di bidangnya. Karena kalau misalnya itu kadang suka kurang pas pada ilmu tertentu gitu ya. Jadi sebenarnya tuh kalau misalnya kita belajar pada ahlinya, insya Allah tuh langsung pas dan kita ngerti ya. Dan juga kalau misalnya kita belajar sendiri, itu terkadang kita tuh sulit untuk menentukan, misalnya kita lagi belajar materi tentang mungkin materi yang spesifikasinya ke IPA gitu ya, misalkan kimia. Selanjutnya kita nggak tahu rumus tertentu ini dan pengen tahu penjelasannya gitu ya. Kalau kita belajar sendiri kan terkadang kita tuh harus mencari dulu di internet gitu kan, harus searching dan lain sebagainya, sampai kadang suka sulit gitu. Jadi bisa milih untuk lebih baik di bimbel atau belajar sendiri. Yang kelima, biasanya pada suatu bimbel itu sudah menyediakan buku untuk kita belajar sendiri tanpa kita tuh mencari buku yang tepat untuk kita belajar. Karena kalau misalnya di bimbel itu kan sudah banyak ya, kalau misalnya teman-teman kalian juga ikut bimbel atau kalian pun sendiri itu sudah tahu, biasanya materinya tuh banyak dan jelas ya, terperinci. Misalnya kita nggak tahu juga, kita bisa langsung tanya ke guru yang ada di bimbel tersebut. Poin yang keenam, di bimbel itu pastinya sudah memiliki fasilitas yang kurang lebih itu memadai untuk siswanya belajar di suatu bimbel tersebut. Kita juga bisa konsultasi jurusan
misalnya kita mau masuk di sebuah PTN ataupun sekolah kedinasan ataupun juga PTS mungkin yang istilahnya tuh lebih grade-nya tuh lebih tinggi gitu ya, yang setara dengan PTN, teman-teman juga tuh bisa tanya, terus konsultasi, misalnya masuk jurusan psikologi, terus mau masuk jurusan mungkin kedokteran, tuh kalian bisa tahu gitu ya, saya harus belajarnya mulai dari sini, terus mengenal lebih dalam tentang jurusan tersebut. Sekarang kita masuki kekurangan dari mengikuti bimbingan belajar. Sebenarnya itu bisa dibilang tuh tergantung dari pribadi orang masing-masing. Dimana kalau misalnya kita ikut suatu bimbel, pasti kita tuh terkadang ya suka males-malesan karena jadwalnya tuh kita sudah lelah di sekolah, terus juga kita harus belajar lagi di bimbel. Banyak juga yang orang-orang tuh males lah ngapain ikutan bimbel gitu ya, capek dan sebagainya, jadwalnya tabrakan dengan plan A, plan B, dan plan C kalian masing-masing seperti itu. Selanjutnya, terkadang di bimbel juga itu memiliki waktu yang terbatas. Jadi kita tuh umumnya ya tuh bisa belajarnya tuh sekitar 2 jaman, dan untuk kayak belajar tambahannya tuh kita bisa ngebuat waktu tersendiri sih, kalau yang pernah aku alamin waktu aku ikutan bimbel. Jadi kita bisa bilang gitu ke tutornya mau belajar di hari apa gitu untuk memperdalam materi, misalnya matematika masih kurang jelas gitu. Jadi sebenarnya yang namanya mengikuti bimbingan belajar itu pasti ada plus minusnya. Itu tergantung dengan pribadi kalian masing-masing. Dan juga gitu ya, umumnya tuh yang namanya ikut bimbel itu kan rata-rata biayanya tuh cukup tinggi gitu ya. Nggak semua orang bisa untuk menjangkau harga yang segitu, tergantung dengan bimbelnya juga sih. Jadi sebenarnya untuk teman-teman, baik untuk belajar sendiri maupun mengikuti bimbel untuk persiapan SBMPTN, itu bisa mulai dari diri kalian sendiri, tergantung dengan niat kalian dan target atau tujuan kalian ke depannya itu akan seperti apa. Oke, sekian sharing kita hari ini tentang persiapan SBMPTN di tahun 2021 ya guys. Di tahun depan insya Allah kita masih bisa untuk mempersiapkan dari sekarang. Selagi kita masih, mungkin teman-teman yang nonton video ini masih kelas 11 ataupun masih baru masuk SMA, itu boleh banget untuk dipersiapkan, karena kan kita tuh nggak tahu ya bakalan keterima SNMPTN ataupun kita harus berjuang di SBMPTN. Terima kasih telah menonton video dari aku, semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Dan jangan lupa ya guys untuk klik subscribe, like, dan komen, dan juga share ke semua sosial media yang kalian punya. Terima kasih. See you on next video. Dadah.